Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan iman dan Islam di dada kita masing-masing, sehingga dengan iman dan Islam tersebut hati kita tergerak untuk melangkahkan kaki menghadiri ibadah Jumat yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam yang kita miliki kemudian akan menjadi penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita kelak, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada bantuan yang paling kita butuhkan nanti kelak di akhirat selain daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ketika tidak berguna harta dan keturunan yang saat ini kita banggakan ketika hidup di dunia, maka syafaat dari Rasulullah sajalah yang akan dapat menyelamatkan kita dari kerasnya hisab hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada kita semua, mari meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari ini adalah rezeki yang halal dalam Islam dan keberkahan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab I'anatut Talibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati diceritakan ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Dujanah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya tersebut terburu-buru
keluar dari masjid selesai sholat subuh. Dan begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan beliau beberapa hari melakukan hal yang sama, sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya tersebut, "Wahai sahabatku, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya perhatikan selesai sholat subuh engkau selalu terburu-buru untuk pulang ke rumah?" Maka kemudian sahabat Rasul tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki yang di pekarangan rumahnya tumbuh satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai ke halaman rumah kami. Setiap kali ada tiupan angin di malam hari, maka kurma-kurma tetanggaku tersebut berjatuhan di halaman rumahku. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin. Kami keluarga tidak berpunya ya Rasul. Anakku sering kelaparan. Ketika anakku bangun ya Rasul, maka mereka akan memakan apa saja yang mereka temukan, termasuk kurma tetangga yang jatuh di halaman rumah kami tadi. Lanjut Abu Dujanah menceritakan, ya Rasulullah, pernah suatu kali anak kami termakan buah kurma tetangga, sehingga kemudian aku pun mencongkel mulutnya dengan jariku, berniat agar anakku memuntahkan kurma yang telah dia makan tadi. Kemudian aku berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku menangis karena ia sedang kelaparan. "Wahai anakku, hingga nyawamu lepas, aku tidak akan rela membiarkan harta haram, harta orang lain yang bukan hak kita berada di dalam perutmu. Biarlah aku memaksa mengeluarkan kurma yang telah masuk ke dalam perutmu tadi dan mengembalikan buah kurma tersebut kepada pemiliknya." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan cerita dari sahabat tersebut menangis. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi laki-laki pemilik pohon kurma tadi. Kemudian menawar untuk membeli pohon kurma. Ternyata hadirin, pohon kurma itu adalah milik seseorang yang telah dikenal kemunafikannya. Sehingga kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat ingin membelinya, maka ia pun memberikan harga yang berkali lipat. Sehingga kemudian dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli 10 kali lipat dari harga normal pohon kurma
yang biasa dijual di tempat tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada kisah lain, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika suatu malam ia didatangi oleh putranya untuk membicarakan masalah keluarga. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz seketika memadamkan lampu di kantor kerjanya, sehingga kemudian membuat bertanya putranya, "Wahai ayah, mengapa engkau matikan lampu ini?" Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Lampu ruangan kerja ini dibeli dengan uang negara, dan engkau datang kemari untuk membicarakan urusan pribadi dan keluarga." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah sedikit kisah bagaimana kehati-hatian para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang terdahulu, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu di dalam kehidupan sehari-hari, karena dorongan kewajiban menafkahi keluarga, terkadang kita lupa untuk memperhatikan dari mana uang yang kita dapatkan, penghasilan dan rezeki yang akan kita bawa untuk dimakan oleh anak dan istri kita. Sehingga kemudian ada sebagian dari umat Islam yang mengatakan bahwa rezeki yang haram saja pun sulit, apalagi rezeki yang halal. Sungguh ini adalah kalimat batil, kalimat yang tidak pantas keluar dari lisan seseorang yang beriman kepada Allah, seseorang mukmin yang sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kewajiban mencari nafkah memang kewajiban setiap kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di bumi Allah, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, rezeki yang halal menurut Islam itu terbagi kepada dua. Yang pertama, halal secara zatnya,
yakni makanan atau jenis barang yang sudah jelas kehalalannya menurut Islam. Kemudian yang kedua, halal dari sisi cara memperolehnya. Terkait dengan halal dan haram, hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menghukuminya dengan perasaan kita. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ini sudah halal. Pastilah Bapak itu ikhlas. Pastilah Bapak itu mengikhlaskannya kepadaku. Tidak bisa. Karena memang urusan halal dan haram adalah urusan hitam dan putih yang memang harus jelas. Yang halal adalah halal dan yang haram adalah haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di balik rezeki yang halal yang kita cari dan kita dapatkan, kemudian kita bawa ke rumah, terdapat keberkahan. Keberkahan itu dalam maksud di sini adalah bisa dalam bentuk kebermanfaatannya di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pentingnya rezeki yang halal yang kita cari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup sebagai khutbah kita pada hari ini, mari kita menjaga, berhati-hati terhadap harta yang kita cari, harta yang kita kumpulkan. Jangan sampai kemudian tidak terjamin kehalalannya. Justru apa yang kita buat dan kita dapatkan merupakan sesuatu yang bersumber dari yang haram. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menggugah hati kita, sehingga kemudian membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.